Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, dat yang maha tinggi, Al-Azim, dat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Adalah suatu nikmat besar yang harus kita syukuri, di mana kita berada pada keadaan berkumpulnya keutamaan-keutamaan. Yang pertama, kita berada di sebaik-baiknya hari, yaitu Jumat. Yang kedua, kita berada di sebaik-baiknya tempat, yaitu Baitullah, masjid. Yang ketiga, kita mengadakan sebaik-baiknya kegiatan, yaitu thalabul ilmi. Masing-masing secara tempat terbaik, secara hari terbaik, dan secara kegiatan yang sangat utama, sampai disebutkan sebagai kegiatan yang wajib sebelum kewajiban apapun, yaitu thalabul ilmi. Maka kita harus mensyukuri nikmat ini. Belum tentu saat ini semua muslim mendapatkannya. Kita mendapatkan kebaikan ini kenikmatan yang sangat besar. Para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surat Hud. Sekarang mulai dari ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa ngikutin. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan mengerjakan as-solihati, amalan-amalan soleh, wa akhbatu, dan merendahkan diri, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni surga, hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Kita memulai membahas ayat yang terkait dengan orang-orang beriman, dengan karakter utamanya di sini merendahkan diri, tunduk. Setelah ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan tentang orang-orang kafir yang memiliki karakter suka membikin kedustaan atas nama Allah karena mereka kemelinti
gak bisa tunduk, gak bisa merendahkan diri. Nah sekarang kebalikannya, orang yang demikian adalah orang mukmin yang mereka tunduk merendahkan diri. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di dalam As-Sa'di disebutkan biqulubihim, dengan hatinya, ay sodaku wa'tarafu, di mana mereka meyakini dan mengakui lima amarallahu, terhadap apa yang Allah perintahkan, bil imani bihi, mereka mengimani sepenuhnya, min usuliddin, dari perkara-perkara yang merupakan pokok di dalam agama, wa qawaidihi, dan perkara-perkara yang merupakan prinsip-prinsip. Diyakini dengan hati. Diyakini dengan hati. Bukan saja diyakini dengan hati yang merupakan perkara batin, tetapi juga diejawentahkan dengan dohirnya. Maka Allah berfirman, wa amilus solihati, mereka melakukan amalan-amalan soleh, al-mustamilah al-a'malil qulub wal jawari, amalan-amalan soleh, baik yang batin ataupun yang dohir, ataupun amalan soleh berbuat lisan. Jadi di sini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, sekaligus Allah jelaskan, iman itu bukan saja sekedar meyakini, mempercayai, tetapi juga ada pengajawantahannya berupa perbuatan. Berupa perbuatan. Makanya pada zaman Nabi SAW, ketika ada orang-orang yang berbincang-bincang dan perbincangannya itu ngata-ngatain qurra. Perbincangannya itu ngata-ngatain para sahabat yang hafal Al-Quran. Apa itu qurra? Kerjanya mikirin perut, di dalam peperangan ngacir. Apa itu qurra? Ada seorang sahabat yang melihatnya, laporin kepada Rasulullah. Kalian ngomong apa? Tak laporin. Orang ini lapor kepada Nabi, bergegas menuju Nabi. Belum sampai dia di hadapan Nabi, wahyu telah mendahului, memberitakan kepada beliau apa yang terjadi, apa yang dibincangkan oleh orang-orang tadi. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kaliankah yang mengatakan ini, dan ini? Enggak ya Rasulullah, enggak. Kami cuma bercanda, kami cuma main-main. Soalnya itu kan perjalanan Tabuk, perjalanan yang sangat panjang. Entah berangkat, entah pulangnya, yang jelas itu perjalanan perang Tabuk. Kami menghabiskan waktu biar enggak merasa capek ya Rasulullah. Cuma canda, cuma main-main saja. Apa kata Al-Quran yang turun? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah minta maaf, kalian telah kafir setelah sesudah beriman. Apa yang kita ambil dari kejadian ini? Gak mungkin orang di dalam hatinya ada keimanan kepada Al-Quran, kemudian yang terucap oleh lisan merendahkan Al-Quran. Gak mungkin. Karena keimanan itu klop antara batin dan dohir. Gak mungkin. Orang mengagungkan Allah, di dalam hatinya mengagungkan Allah, kemudian yang terucap oleh lisannya, yang tampak di dalam gerak-geriknya tidak mengagungkan Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti klop. Keimanan itu klop antara batin dan dohir. Maka orang tersebut, ayat turun menjawabnya, gak usah minta maaf. Kalian telah kafir sesudah beriman. Karena yang namanya orang beriman, apa yang diimani oleh hati, apa yang diyakini oleh hati, pasti ketika terjawentahkan oleh dohirnya, itu apa yang ada di dalam hatinya. Itu namanya iman. Itu namanya iman.
klop batin dan dohir dan batin. Untuk itu orang-orang munafik tidak dikatakan beriman. Secara perbuatannya bareng sama Nabi, berangkat jihad. Secara perbuatannya hadir di majelis Nabi. Secara perbuatannya selalu barengin Nabi. Bahkan berucap dengan ucapan-ucapan kebaikan. Tetapi etok-etok saja. Karena sesungguhnya yang ada di dalam hatinya tidak sama dengan yang didohirnya. Maka bukan iman, kafir. Iman itu klop, kesesuaian antara apa yang ada di batin dengan yang ada di dohir. Kita beriman kepada Allah, iya. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, iya. Maka dohirnya pun pasti mengekspresikannya, mengejawantahkannya, senang dengan bentuk-bentuk penghambaan kepadanya. Sholat tepat waktu, bahkan berjamaah. Yo, saya juga sholat, tapi gak tepat waktu dan gak jamaah. Ya berarti dengan kadar yang demikian itu, keimanan yang ada dalam hatinya. Jadi tampak oleh dohirnya. Senang dengan perkara-perkara ketaatan, semangat sekali tidak mau ketinggalan. Ya itu sesungguhnya ada di dalam hatinya. Keimanannya tinggi. Kalau keimanannya ringkih tidak mungkin. Kalau keimanannya ringkih, yang tampak di dalam dohirnya juga kelop. Ya, yang penting kan sholat 5 waktu, sudah gugur kewajiban. Terus mau apa lagi? Beragama kok ribet amat sih. Wajib, majlis taklim. Ya itulah yang sesungguhnya terjadi di dalam batinnya. Ringkih. Makanya kita lihat ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Ketika menyebutkan iman, disandingkan dengan amilu, beramal. Karena ini disebut iman. Kesesuaian antara batin dan zahir. Kemudian yang berikutnya, wa akhbatu ila rabbihim. Mereka tunduk kepada Tuhan mereka. Di dalam As-Sa'di disebutkan ai khada'u lahu. Mereka tunduk merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wastakanu li'azamatihi. Mereka begitu mengagungkan Allah Ta'ala. Wadallu li sultanihi. Mereka merendahkan di hadapan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa anabu ilaihi bimahabbatihi. Mereka senantiasa berinabah kembali kepada Allah karena mencintainya. Wa khaufihi, karena takut kepadanya. Wa rajaihi, karena berharap kepadanya. Wa tadarru ilaihi, dan tunduk kepadanya. Ini orang beriman. Setelah sebelumnya disebutkan klop antara batin dan dohir, maka disebutkan kelanjutannya yang terjadi pada orang yang demikian. Klopnya batin dan dohir pasti sebagai orang yang merendahkan diri, pasti bukan orang yang kemelinting, yang sok. Kita baca Al-Quran tentang jilbab. Kita lihat penjelasnya, hadis-hadis yang menjelaskan ayat tentang jilbab. Gampang, gamblang. Terus bagaimana? Sami'na wa ta'na. Itu namanya orang beriman. Katanya hafal Al-Quran. Berarti kan tahu tentang ayat tentang jilbab. Tapi kok yang disampaikan melecehkan jilbab? Gak klop. Untuk disebut keimanan belum memenuhi syarat. Karena di dalam ayat ini disebutkan setelah iman, amal soleh, kemudian ketundukan.
innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak sok, tidak kemelinti. Wah, ini ayat sudah tidak relevan dengan zaman, ini sudah usang ini. Soalnya kalau kita lihat, kita perhatikan perkembangan kehidupan begini dan begini, wah sudah nggak matching dah, sok sekali. Al-Quran ini ibaratnya penggaris. Sesuatu yang mau diukur, maka disesuaikan dengan penggaris. Jangan penggaris disesuaikan dengan sesuatu yang akan diukur. Terbalik. Lah yang terjadi seperti itu. Katanya mengimani Al-Quran, di mana rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Loh, kalau dikatakan beriman pada Al-Quran, pasti mengagungkannya. Pasti merendahkan diri kepada zat yang memiliki kalam ini. Allah Azza wa Jalla. Baca Al-Quran. Di situ dijumpai ayat siapa yang berhak sebagai ahli surga dan siapa yang berhak sebagai ahli neraka. Gamblang. Tetapi kemudian ketika diwawancarai, dia menyebutkan Al-Quran itu harus ditafsirkan secara konteks setiap zaman. Nah, kurang lebih begitulah ngomongnya bagaimana. Sehingga kepada orang Yahudi kita juga harus mencintai. Dan tidak boleh mengatakan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai penghuni neraka. Lah, katanya beriman kepada Al-Quran. Loh kok kemudian tidak menunjukkan pengagungan kepadanya. Enggak klop untuk disebut iman. Enggak memenuhi syarat. Kita lihat ayat ini. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati, kemudian wa akhbatu ila rabbihim. Bahasa gampangnya, jangan kemelinti, tetapi akhbatu ila rabbihim, menunjukkan ketundukan. Kemudian disebutkan kelanjutannya, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Siapa penghuni surga? Seorang mukmin dengan kriteria tadi di atas. Yang pertama ada keimanan. Keimanan itu bagaimana? Kesesuaian antara batin dan dohir. Kemudian akhbatu ila rabbihim, ketundukan, merendahkan diri kepada Allah. Nah, orang yang berkumpul pada dirinya perkara ini ahli surga. Coba kita lihat diri kita berkumpul perkara ini, keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, dan beriman kepada perkara-perkara gaib yang lainnya yang merupakan penjabaran dari 6 rukun iman ini. Ada pada kita? Ada. Alhamdulillah. Bagaimana secara zahirnya? Apakah secara zahirnya, secara ucapan dan gerak-gerik perbuatan kita menunjukkan pancaran dari apa yang ada di dalam batin ini? Iya, alhamdulillah. Satu lagi. Lihat wa akhbatu ila rabbihim. Merendahkan dirinya di hadapan Allah bagaimana?
Iya, kuat sami'na wa ata'nanya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ya, wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Orang mukmin itu ketika diseru untuk berhukum dengan Al-Quran dan hadis, meresponnya cepat, sami'na wa ata'na. Karena akhbatu ila rabbihim. Ketika berkumpul perkara ini, ashabul jannah, penghuni surga. Li'annahum lam yatruku minal khair mutlaban illa adrakuhu wala khairan illa sabaku ilaihi. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, kenapa ahli surga dengan berkumpul karakter tadi, kesesuaian batin dan zahir ditambah akhbatu, kenapa ahli surga? Karena dampaknya orang tersebut tidaklah dituntut dengan kebaikan kecuali pasti menyambutnya. Tidaklah ada kebaikan kecuali berlomba-lomba untuk meraihnya. Itu dampak, itu energi yang dipancarkan. Pasti demikian. Tidaklah kebaikan, pasti meresponnya. Tidaklah kebaikan, kecuali siap berlomba-lomba. Sehingga sebagai ahli surga, berapa lama di dalam surga? Allah berfirman, hum fiha khalidun. Berapa lama? Mereka di dalamnya kekal. Ada ungkapan yang sangat bagus sekali, saya lupa, tetapi ingat saya dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Manusia mengorbankan kenikmatan abadi demi kenikmatan sesaat. Ungkapannya bagus sekali. Manusia mengorbankan kenikmatan abadi di surga, kenikmatan yang tidak ada batasan usia, dikorbankan demi kenikmatan sesaat. Dunia seandainya dia senang terus, kecil dimanja, gede poya-poya, tua kaya raya, paling sebatas umurnya berapa lama? 70-80 tahun, sebentar sekali. Tapi itu yang dibela-belain, padahal kenikmatan sesaat. Yang kenikmatan abadi ditinggalkan, diabaikan. Maka kita bercapek-capek, rata-rata 70-80 tahun, susah ya. Ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Iya, karena demikian aturannya. Makanya Nabi SAW bersabda, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Sementara neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai. Kalau jalan ke neraka, semuanya asyik-asyik, enak-enak. Tapi ke neraka, ke surga, ini gak boleh, ini haram, ini gak boleh, ini gak boleh. Ya iya, tapi bersabar. Tetapi akibatnya kenikmatan abadi. Jadi orang yang berkumpul pada dirinya perkara tadi, kesesuaian batin dan zahir ditambah ketundukan, akan masuk neraka, akan masuk surga selama-lamanya. Akan masuk surga selama-lamanya. Sekaligus itu di dalam tafsir As-Sa'di. Sekarang kita lebarkan, sekaligus dari ayat ini kita mendapatkan perkara yang prinsip yang sangat penting. Apa? Nususul wa'di. Nas yang terkait dengan al-wa'du. Karena Al-Quran secara redaksi kan ada dua macam.
muhkamat dan mutasyabihat secara redaksinya. Nah, secara berbicara balasan juga ada dua. Pahala, dosa, nikmat, adab, surga, neraka. Nah itu secara balasan. Maka disebut nas-nas janji dan nas-nas ancaman. Nususul wa'di, nas-nas janji. Pahala, surga, kenikmatan, itu nususul wa'di. Kalau dosa, siksa, neraka itu wa'id, nususul wa'id. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menjumpai nususul wa'di, nas-nas janji, dan ketika menjumpai nususul wa'id, nas-nas yang sifatnya ancaman? Jawabannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimaninya sesuai dengan zahirnya nas, tidak melakukan takwil dan dijadikannya sebagai dasar hukum. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan nususul wa'di dan al-wa'id. Sehingga kalau kita ditanya, orang-orang mukmin di mana? Di surga. Ya kita katakan orang mukmin di surga. Karena nasnya mengatakan orang-orang mukmin itu di surga. Kemudian kalau ditanya, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di mana? Di neraka. Ya kita katakan di neraka. Jadi memahami sesuai dengan zahirnya nas. Mentakwil? Enggak. Zahirnya nas mengatakan di surga, ya di surga. Orang mukmin di surga. Zahirnya nas mengatakan orang kafir di neraka, ya di neraka. Dan ditanya, berapa lama di surganya? Selama-lamanya. Ya sudah selama-lamanya. Nah orang kafir di neraka berapa lama? Selama-lamanya. Ya ucapan selama-lamanya. Mengimani sesuai dengan zahirnya nas. Tidak mentakwil. Tidak mentakwil. Sehingga tidak akan muncul pertanyaan begini. Loh, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu berbuat kekufuran di dunia berapa lama? 70-80 tahun. Iya kan? 70-80 tahun. Kenapa kemudian masuk neraka selama-lamanya? Kemudian pertanyaannya muncul demikian, kenapa masuk neraka selama-lamanya? Di mana keadilan Allah? Katanya Allah Maha Adil. Di mana Rahman Rahim Allah? Katanya Maha Rahmat. Maka nggak benar itu pemahaman orang kafir di neraka selama-lamanya. Pasti pemahaman itu nggak benar. Terus gimana? Ya harus ditakwil. Loh ditakwil bagaimana? Ya karena kan tidak benar. Masa Allah tidak Rahman Rahim? Masa Allah tidak adil? Berarti kan tafsir semacam itu nggak benar. Nah, akhirnya tidak mau menerima ayat ini gara-gara tidak tepat persikapannya. Padahal persikapan yang semestinya adalah mengimani sesuai dengan zahirnya nas. Tidak melakukan takwil. Akhirnya mereka mentakwil begini. Berarti tafsirnya begini. Orang-orang kafir memang nanti masuk neraka. Karena di dunia berbuat kekufuran. Tetapi pada saatnya nanti pasti dikeluarkan semuanya, sehingga semuanya di surga. Karena ini lebih mudah dipahami. Soalnya Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman Rahim. Muncul tafsir begitu. Sehingga pada akhirnya nanti semuanya masuk surga. Ini menyelisihi prinsip akidah. Yang benar bagaimana? Yang benar dipahami secara zahirnya nas. Jadi ayat ini nas apa? Ayat ini nas apa? Nas al-wa'du, nas janji. Contoh nas wa'id, ancaman. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 39.
Orang-orang kafir orang-orang yang kafir yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka. Berapa lama? Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya. Terus mau bahagia gimana? Paham bisa dengan dohirnya nas. Orang kafir di neraka selama-lamanya. Ini ayat al-wa'id. Paham sudah dohirnya nas. Di neraka selama-lamanya. Sebagaimana orang mukmin di surga selama-lamanya. Contoh nas al-wa'id yang lainnya. Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini berbicara tentang orang kafir. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, mereka itu penghuni neraka berapa lama? Hum fiha khalidun, kekal. Jadi pahami sesuai dengan dohiriyah nas, orang kafir di neraka selama-lamanya, orang mukmin di surga selama-lamanya. Kita ambil contoh nas-nas al-wa'du yang lainnya dan nas-nas al-wa'id yang lainnya. Nabi SAW menyatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolhah fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. 10 sahabat di dalam satu kesempatan Nabi menyebut fil jannah, fil jannah, fil jannah. Hadisnya sahih, sahih. Berarti menjadi dalil. Kita ditanya, di mana Abu Bakar? Di surga. Loh, kok bernikmatan di surga? Ya nasnya begitu. Jadi paham sesuai dengan dohirnya nas. Di mana Umar? Surga. Di mana Utsman? Di mana Ali? Di surga. Sampai 10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di mana? Di surga. Ini nas al-wa'du. Paham sesuai dengan dohirnya nas. Jangan lakukan takwil. Nah, sekarang nas al-wa'id. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Terus saya naro akan masuk ke dalam neraka. Di mana Abu Lahab? Neraka. Loh, kok neraka? Loh, yang bilang neraka siapa? Nas. Ya sudah. Pahami sesuai dengan dohirnya nas. Pahami sesuai dengan dohirnya nas. Termasuk nas al-wa'id. Nabi SAW bersabda, ayahku dan ayahmu di neraka. Ketika itu ada orang datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, di mana ayahku? Nabi menjawab, di neraka. Dia sedih. Diberitakan oleh Nabi ayahnya di neraka, dia sedih. Ketika dia meninggalkan Nabi dalam keadaan sedih, Nabi panggil, ayahku dan ayahmu di neraka. Jadi di mana ayah Nabi? Ya pahami sesuai dengan dohirnya nas. Sebagaimana ibunya Nabi di mana? Di neraka. Nabi bersabda, aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku. Allah mengizinkan. Kemudian aku memohon izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Allah tidak mengizinkan. Kemudian turun ayat surat At-Taubah yang berbunyi, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun kerabatnya dan seterusnya. Nabi nangis sehebat-hebatnya. Seorang sahabat yang melihatnya mengatakan, aku gak pernah melihat Nabi nangis sehebat itu ketika tidak diizinkan untuk memohon ampun bagi ibunya. Jadi di mana ibu Nabi? Neraka.
Jadi ini cara memahami nas al-wa'id sebagaimana memahami nas al-wa'du. Memahami dengan zahir nas, tidak melakukan takwil. Sebagian mereka mengatakan, gimana sih masa ayah Nabi di neraka, masa ibu Nabi di neraka. Nggak ada yang memahami demikian kecuali orang-orang Wahabi itu. Wahabi saja itu. Ya, sudah nggak ilmiah. Sudah nggak ilmiah. Kalau mau dibahas lebih lanjut, ya nggak apa-apa. Karena di antara mereka mengatakan, nggak mungkin di neraka lah. Orang tua yang melahirkan manusia terbaik. Lah, Nabi Nuh istrinya fasik. Nabi Lut istrinya fasik, kafir. Gimana kemudian tidak mungkin? Bahkan disebutkan di dalam Al-Barzanji begitu ya. Kan mereka ada kitab yang namanya Al-Barzanji. Syairnya bagaimana ya? Dulu saya hafal syairnya. Syairnya berbunyi, Taroku sifat hafalam yusib arahu min adamin wa ila abi wa ummi, gitu ya. Ya, ya. Jadi Nabi Ibrahim dan keturunannya itu tidak pernah berbuat keburukan sampai keturunannya. Lah Nabi ini keturunannya sampai Nabi Ibrahim nggak ada garis keburukan. Loh kok dikatakan ayah dan ibu Nabi di neraka. Ya ini kan karena jawab tidak, karena ini kan karena mereka tidak pakai dalil. Ya dibantah dengan dalil sangat gampang. Memang keturunan Nabi Ibrahim semuanya baik. Nabi Ibrahim berdoa, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Dan Nabi Ibrahim menyempurnakan ujian itu semuanya lulus. Kemudian Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan kamu imam untuk seluruh manusia. Nabi Ibrahim langsung memohon. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, untuk keturunanku juga ya Allah. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah menjawab, janjiku ini tidak diraih oleh orang-orang yang zalim. Jadi Allah tidak mengatakan iya. Tetapi Allah berfirman, janjiku tidak diraih oleh orang zalim. Maka mereka yang mengatakan keturunan dari Nabi SAW ke atas sampai Ibrahim ini garis yang bagus sekali. Kok dikatakan kafir? Nah, maka terbantahkan. Akhirnya mereka mencari-cari alasan yang lain. Mereka mencari-cari alasan yang lain. Loh, ayahnya Nabi, ibunya Nabi kan hidup di zaman fatrah. Zaman vakum of Nabi, gak ada Nabi. Jadi dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu gak ada Nabi. Sekitar 670 tahun gak ada Nabi. Iya betul, itu zaman fatrah, gak ada Nabi. Jadi dari Nabi Isa itu alam semesta gak ada Nabi sama sekali. Sampai diutusnya Nabi yang terakhir. Berarti selama itu zaman fatrah, iya zaman fatrah. Nah, zaman fatrah gimana mereka dikatakan kafir? Gimana mereka dikatakan berdosa? Oh, tidak ada nabi, nggak ada syariat. Kemudian mereka membawa Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengadab hingga kami turunkan Rasul. Ini kan zaman fatrah nggak ada Rasul.
Ya betul itu zaman fatrah. Tapi harus diketahui, apakah setiap orang yang berada di zaman fatrah adalah ahli fatrah? Apakah setiap orang yang berada di zaman fatrah adalah ahli fatrah? Tidak. Iya, zamannya fatrah. Tetapi tidak semua orang yang ada di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Buktinya apa? Buktinya Zaid bin Amr. Dia ayahnya Sa'ad. Sa'ad bin Zaid kan begitu. Yang termasuk 10 orang sahabat yang Nabi nyatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah. Itu Sa'ad. Ayahnya namanya Zaid. Zaid itu hidup di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum diutus jadi nabi. Asma radhiyallahu anha meriwayatkan tentang Zaid. Suatu ketika saya melihat Zaid bersandar di Ka'bah, dia menyeru orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, mana di antara kalian yang berada di atas millah Ibrahim? Akulah yang berada di atas millah Ibrahim." Nabi Ibrahim itu tidak melakukan tuadah. Nabi Ibrahim tidak melakukan penguburan anak wanita hidup-hidup. Tapi kalian melakukannya. Kalau kalian tidak mau anak perempuan, kasih saya. Kasihkan kepada saya. Saya rawat sampai gede. Nanti kalau sudah gede diambil kalian, silahkan. Kalau kalian tidak mau mengambil, ya biarkan bersama saya. Itu diriwayatkan oleh Asma. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, di mana Zaid?" Nabi bersabda, "Saya melihatnya sedang sibuk dengan kain-kain di sorga." Dia orang hidup di zaman fatrah, tapi Nabi menyatakannya di surga. Dia hidup di zaman fatrah, iya, tapi Nabi menyatakannya di surga. Kemudian suatu ketika Nabi lagi dalam perjalanan bersama para sahabat, tiba-tiba tunggangannya berontak. Maka Nabi lihat sekitar, ada 2 makam. Nabi bertanya, "Ini 2 makam siapa?" Para sahabat yang bersama beliau menjawab, "Ini 2 orang yang meninggal di zaman jahiliyah." Artinya meninggal di zaman ketika beliau belum diutus. Nabi menjelaskan keduanya di neraka. Ini tentang orang zaman fatrah. Ini tentang orang yang hidup di zaman fatrah. Nabi menyebutnya di mana? Di neraka. Ternyata orang yang berada di zaman fatrah, Nabi sebutkan ada yang di surga, ada yang di neraka. Berarti zamannya zaman fatrah, tapi ada sebagian orang yang syariat sampai kepada mereka. Sehingga yang mendapatkan syariat bukan ahli fatrah. Tetapi orang yang tidak mendapatkan syariat, risalah kenabian tidak sampai kepada mereka, itu namanya ahli fatrah. Jadi ayah dan ibu Nabi dikatakan di neraka, berarti bukan ahli fatrah. Karena syariat sampai kepada mereka. Syariat kepada mereka. Berarti Nabi mengatakan di neraka, tapi keduanya tidak patuh. Nah, sekarang Warokoh. Ketika Nabi SAW pertama kali ditemui malaikat Jibril di gua apa namanya? Gua apa? Gua Hira apa gua Tur? Gua Hira apa Tur? Tur apa Hira? Di gua Hira. Iqra ma'ana biqorin. Iqra ma'ana biqorin. Sampai kembrobios keringetnya, pulang ketakutan, gemeter, bilang kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah radhiyallahu anha nangis. Orang seperti kamu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Orang seperti kamu tidak mungkin tidak ditolong oleh Allah. Karena kamu berbuat kebaikan, kamu menyambung persaudaraan dan seterusnya. Khadijah menghibur. Nanti kita temui paman. Maka Nabi diajak menemui pamannya Warokoh, seorang pendeta. Apa kata Warokoh? Itu adalah namus, kata Warokoh. Sama dengan yang menemui Nabi Musa. Kalau aku masih hidup,
di saat orang-orang mengusirmu, aku akan bela-belain kamu. Khadijah bertanya, memang dia akan diusir? Tidaklah orang ditemui namus, pasti nanti akan diusir oleh kaumnya. Namus itu malaikat Jibril. Kadang ditemui malaikat Jibril berarti Rasul. Warokoh di mana? Di surga. Warokoh hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi Nabi, itu baru menjadi Nabi. Tapi di surga. Kenapa? Risalah Nabi Isa sampai kepada dia. Risalah Nabi Isa sampai kepada dia. Jadi orang Arab secara umum, risalah Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim sampai kepada mereka. Secara umum kan ada yang nggak dapat, bisa jadi nggak nyampe. Yang nggak nyampe itu namanya ahli fatrah. Intinya tidak semua orang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Tidak semua orang di zaman fatrah adalah ahli fatrah. Yang risalah kenabian tidak sampai, yaitu ahli fatrah. Nah sekarang, ahli fatrah atau bukan? Ya bukan. Karena risalah Nabi SAW sampai kepada kita sedunia. Gak ada tempat kecuali risalah Nabi SAW sampai kepada mereka di dunia. Tapi mungkin gak ada yang ahli fatrah? Ya barangkali ada. Misalnya ada orang yang hidupnya di lubang, di balik gunung, gak ngerti apa-apa. Artinya hanya gunung, pohon, wedus. Ya, hanya itu tok artinya. Gak ada risalah kenabian. Lo dakwah nggak sampai, nggak ngerti HP, nggak ngerti Facebook, nggak ngerti Instagram. Terus pokoknya ngertinya hanya gunung, kemudian pohon, wedus, makan itu toh. Berarti alifat. Kalau memang ada. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita tentang nas al-wa'du wal-wa'id. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani secara zahirnya nas. Kemudian kalau misalnya begini, ini yang datang semuanya ini pasti ahli surga, boleh apa enggak? Ini semua yang datang di sini pasti ahli surga, boleh apa enggak? Enggak boleh karena enggak ada nasnya. Tapi kalau Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, iya ada nasnya, maka mengatakan. Tapi kalau nggak ada nasnya, nggak boleh. Kalau kita mengatakan umum, orang-orang mukmin semuanya di surga, iya, orang-orang mukmin semuanya di surga. Tetapi secara muayyan, secara tunjuk hidung bahasa kita, secara muayyan, si A, si B, si C, si D, si F pasti di surga, nggak boleh, karena nggak ada nasnya. Kalau ada nasnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, iya. Misalnya melihat orang non muslim, oh pasti neraka, si fulan A, Mr. Francescus Mercurius, neraka itu. Si fulan B namanya Salibis, dipentang-pentang gitu ya, neraka. Ya nggak boleh. Tapi kalau mengatakan orang kafir di neraka iya. Tapi secara tunjuk hidung, muayyan, nggak boleh. Kenapa? Nggak ada nasnya. Tapi kalau bulan neraka iya, Fir'aun di neraka iya. Ada nasnya. Kalau nggak ada nasnya nggak boleh. Nah, ini penting sekali. Namanya apa? Nas al-wa'du dan nas al-wa'i. Kalau di dalam pelajaran akidah judulnya Mauqifu ahli sunnah wal jamaah fi nususil wa'di wal wa'i. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap nas-nas janji dan ancaman. Sebelum kita melanjutkan ayat yang berikutnya, kita coba lebih bisa memahami bagaimana menjawab syubhat tadi. Katanya Allah Maha Adil. Katanya Allah Rahman Rahim. Masa orang kafir berbuat kekufuran di dunia 70 tahun, 80 tahun, kok di neraka selama-lamanya? Kalau kita dengan sangat gampang memahami, ya itulah pemahaman dari nususul wa'di dan wa'id. Kita mudah.
dijawab demikian bagi kita mudah, karena yang berbicara adalah keimanan. Allah berfirman begitu, sudah selesai. Gak ngeyel, gak kemelinti, karena ada pada kita akhbatu. Nah, tetapi misalnya kita berhadapan dengan mereka yang menuntut, lah itu kan nas Al-Quran, itu kitabmu yang kamu yakini. Sekarang gimana kamu jawab? Misalnya dia menuntut demikian, gimana kamu jawab? Katanya Allah Maha Adil, katanya Allah Maha Rahman Rahim. Kalau orang berbuat kekufuran di dunia 70 tahun, 80 tahun, neraka selama-lamanya. Mana keadilan Allah? Mana Maha Rahmatnya Allah? Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya adalah dari awal Allah sudah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan manusia, kehidupannya dan kematian dan kehidupan untuk dia apa? Untuk diuji. Siapa yang terbaik di antara kalian? Jadi manusia diciptakan itu untuk diuji. Kalau menempuh jalan ini, surga selama-lamanya. Kalau menempuh jalan keimanan, surga selama-lamanya. Kalau menempuh jalan kekufuran, neraka selama-lamanya. Jadi dari awal sudah jelas. Dari awal sudah jelas. Diuji. Yang menempuh jalan keimanan, surga selama-lamanya. Yang menempuh jalan kekufuran, neraka selama-lamanya. Tinggal milih. Memilih keimanan, ya surga selama-lamanya. Memilih kekufuran, ya neraka selama-lamanya. Di mana tidak adilnya? Di mana tidak adilnya? Nah, itu jawabannya. Karena dari awal manusia diciptakan untuk diuji. Dia milih jalan kekufuran, ya neraka selama-lamanya. Sebagaimana orang yang memilih jalan keimanan, dia surga selama-lamanya. Memilih yang mana? Allah berikan sesuai dengan yang dari awal Allah tetapkan. Di mana tidak adilnya? Kemudian kalau mereka mengatakan di mana Rahman Rahimnya Allah, katanya Allah Maha Rahmat, maka kita jawab Allah selain Maha Rahmat, Allah juga berfirman Syadidul Adzab, Syadidun Dzuntiqam. Jadi selain Maha Rahmat juga sangat dahsyat siksaannya. Maha Rahmat untuk yang mengambil jalan keimanan yang di surga selama-lamanya. Dan Allah Syadidul Adzab, Syadidun Dzuntiqam, sangat dahsyat siksaannya untuk mereka yang memilih jalan kekufuran. Adil, yang diberi rahmat ya sesuai, mereka memang berhak mendapatkan rahmat. Kemudian yang harus diadab ya sesuai, mereka harus diadab. Jadi adil. Dan jangan hanya disebutkan Maha Rahmat saja, karena Allah selain Maha Rahmat adalah sangat dahsyat siksaannya. Tinggal memilih dari awal, memilih yang mana. Nah ini jawabannya demikian. Jadi selain kita mengimani nas-nas al-wa'du dan al-wa'id, kita juga bisa menjawab ketika mereka menuntut jawaban yang bisa dinalar, jawaban yang bisa dicerna dengan akal, jawaban yang logis, misalnya begitu, ya demikian kurang lebihnya. Terus kalau misalnya mereka menuntut, kan mereka senangnya menuntut. Mereka senangnya kan menuntut. Loh, Allah kan Maha berkuasa. Bisa enggak seluruh manusia yang Allah ciptakan dimasukkan ke dalam surga semuanya? Ya bisa. Kenapa Allah tidak masukkan ke dalam surga semuanya? Kan Maha Kuasa. Berarti di sini perlu ditinjau Rahman Rahimnya. Bertanya begitu. Selalu yang disebutkan mana Rahman Rahimnya? Gak menyebutkan sifat yang lainnya, yaitu Syadidul Iqab. Dua-duanya disampaikan oleh Allah. Selain Rahman Rahim, juga Syadidul Iqab. Tapi mereka mengambil Rahman Rahim. Katanya Rahman Rahim, Maha Rahmat.
Mestinya kan ditakdirkan semuanya di surga semuanya, biar gak ada di neraka. Kok dibiarkan mereka ke neraka? Nggak digiring biar ke surga semuanya, kan Allah mampu. Kenapa dibiarkan? Jawabannya adalah sama. Dari awal Allah sudah berfirman, manusia diciptakan untuk diuji. Yang namanya ujian ya menghadapi ujian. Masa ujian eh, yang di hadapannya bukan ujian, yang namanya ujian yang di hadapannya ujian. Misalnya anak-anak lagi ujian, Pak Guru atau Bu Guru keliling melihat jawaban-jawabannya. 7 ditambah 6, ada yang jawab 13, oh betul. Ada yang jawab 15, salah. Ada yang jawab 42, salah. Oh, itu betul, itu betul, itu salah, itu salah. Pak Guru, Bu Guru keliling tahu apa tidak? Tahu. Pertanyaannya, apa kemudian Pak Guru bilang, kamu salah. Jawabannya 13, saya ganti. Kemudian yang lainnya yang salah, kamu jawabannya 42, salah kamu. Ganti jawaban 13. Kira-kira Pak Guru begitu apa enggak? Ya tidak. Pak Guru membiarkan mereka lagi ujian ya diuji. Ya sama. Allah dari awal menyatakan manusia diciptakan untuk diuji. Yang lulus surga selama-lamanya, yang tidak lulus neraka selama-lamanya. Pilih. Maka kalau kemudian lulus ujiannya dan Allah kurang apa rahmatnya? Kurang apa rahmatnya? Allah menghendaki semuanya lulus. Yang Allah kehendaki semuanya lulus dan semuanya masuk surga. Makanya tidak ada zaman kecuali Allah kirim Nabi. Gak ada zaman, gak ada kaum kecuali pas Allah kirim Nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada setiap kaum, pada setiap umat ada nabinya. Jadi gak ada zaman, gak ada kaum kecuali Allah kirim Nabi biar menjelaskan. Setelah Allah ciptakan manusia dengan fitrah menghambakan diri kepada Allah, maka dikirim Nabi yang menguatkannya. Nabi disusul Nabi disusul Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebagai Nabi terakhir, gak ada Nabi lagi, maka kitabnya Allah jaga. Karena ini sebagai pedoman sampai hari kiamat, kitabnya Allah jaga. Tidak pernah mengalami perubahan pun meskipun satu huruf. Karena Allah jaga. Karena Allah sayang sekali biar semuanya masuk surga. Tapi orangnya sendiri yang memilih jalan kekufuran. Ya sudah sesuai ketetapan Allah dari awal. Kalau memilih jalan kekufuran, maka di neraka selama-lamanya. Nah ini penting sekali untuk mereka yang suka-suka ngeyel. Pada kajian yang lalu Ustaz Agus Hasan Basori hafizahullah taala, beliau adalah salah satu guru yang menjadikan saya kenal sunnah. Beliau di antara yang awal yang menjadikan saya kenal sunnah dan sangat sangat sabar sekali dengan murid-muridnya, sabar sekali. Nah, Ustaz Agus kemarin ditanya, saya tidak tahu yang bertanya siapa. Pak, boleh tanya Pak, kurang lebih kan begitu. Iya silahkan. Beragama itu dengan keimanan, dogma atau akal. Kalau misalnya gitu ya. Katanya. Beragama itu dengan iman, dogma atau akal. Jawabannya singkat tetapi sangat bagus sekali. Dengan akal mempertanyakan itu kalau belum masuk Islam. Dalam rangka mencari kebenaran. Mempertanyakan. Kemudian kalau sudah masuk Islam, ya nggak ada. Kemudian diklop-klopkan, dianalisi dengan akal. Enggak, syariat ya diimani. Kata diimani. Jadi dengan akal ya silakan. Kalau
posisinya belum beragama Islam sehingga melakukan perbandingan studi muqaranah, perbandingan begitu ya, menggunakan akal dan seterusnya, ya silahkan dengan akal. Tapi kalau sudah masuk Islam, apa kata Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, meskipun akal tidak keluar, akan begitu. Nah, sehingga untuk kita kan gampang sekali. Misalnya syariat A sampai Z, ya gampang sekali kita terima. Karena ada pada kita insya Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati, apa satu lagi? Wa akhbatu ila rabbihim. Dengan 3 ini, maka ahli surga selama-lamanya. Demikian Allah berfirman dalam surat Hud ayat berapa ini? 23. Ya. Gampang. Nah, adapun yang suka mempertanyakan berarti lagi pencarian belum beragama Islam, ini silakan saja sampai kemudian mendapat kebenaran masuk Islam. Nah, kita yang sudah berislam enggak mempertanyakan, tapi mengimani, sami'na wa ata'na. Jangan kemelinti. Allah bilang di atas arsy, sudah Allah di atas arsy. Jangan kemudian mempertanyakan yang macam-macam. Terus kalau arsy belum diciptakan, Allah di mana? Ya enggak gitu. Yang mengatakan Allah di atas arsy adalah Allah. Enggak perlu kemudian menanyakan sebelum di arsy diciptakan Allah di mana. Ya enggak perlu. Kan mereka kan maunya begini. Jadi mereka itu maunya baik, tetapi kemudian terjerumus ke dalam ketidakbaikan. Jadi berbuat kontradiksi pada diri mereka sendiri. Itulah akibatnya, karena dengan akal. Kalau dengan keimanan nggak pernah mendapatkan kontradiksi. Jadi dengan akalnya mereka maunya baik. Jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Bagus, tujuannya bagus. Sehingga Allah punya 2 tangan, jangan dipahami dengan tangan, nanti menyamakan manusia. Manusia punya 2 tangan, sehingga tangan ditakwil. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Jangan dikatakan punya wajah harus ditakwil. Allah turun ke langit dunia, jangan dipahami turun, harus ditakwil. Yang turun adalah rahmatnya, bukan Allah. Nanti menyamakan dengan makhluk. Maksudnya bagus. Biar tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapi tujuan yang bagus ini tidak dibimbing dengan nas, dibimbingnya dengan akal. Akhirnya terjerumus ke dalam ketidakbaikan. Wah, kalian mengatakan Allah di atas arsy. Maka pertanyaannya, di mana Allah sebelum menciptakan arsy? Lah justru dia yang terjerumus menyamakan Allah dengan makhluk dari pertanyaannya itu. Dan Allah sudah berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Jangan membikin perumpamaan untuk Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui kalian tidak tahu. Nah, ini penting sekali. Wa akhbatu itu penting sekali. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.